الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله خلق الإنسان في أحسن تقويم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخواني الكرام إخواني في الدين رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وغير أيضا وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم ورسول الله الكريم والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Segala puji-pujian hanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebesaran hanya untuk Allah. Segala kesucian hanya untuk Allah. Dialah Allah yang menciptakan semua makhluknya, dan dialah Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Dialah Allah yang menghidupkan, memelihara dan mematikan manusia. Alhamdulillah dengan kehidupan yang Allah berikan sampai saat ini, kita masih mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan di sisinya, melaksanakan ibadah di sisinya. Tentunya kita ingin menjadi hamba yang bertakwa. Kita ingin menjadi hamba yang diridainya. Mudah-mudahan saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, semua kita hadir di tempat ini akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah, akan mendapatkan keridaan dan kecintaan darinya. Dan semoga semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita menjadikan kita hamba yang senantiasa takut, yang senantiasa taat, melaksanakan semua perintah-perintahnya. Demikian juga saudaraku yang berbahagia, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sudah menjadi kewajiban bagi kita bersama. Apabila kita memuji Allah, maka sudah sepantasnya lah kita juga menghormati, memuliakan baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang menjadikan kita hamba-hamba yang menyembah Allah. Beliaulah yang mencintai kita, yang senantiasa mendoakan dan memikirkan kita sekalian. Dan beliau pula lah yang nantinya di yaumil kiamah, ketika semua manusia dimatikan oleh Allah, maka ketika terjadinya nanti hari kebangkitan, yang pertama kali nanti dibangkitkan oleh Allah
adalah baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keluar dari lisannya Nabi, yang keluar dari mulutnya Rasul, dia tidak akan mencari aina Khadijah, di mana istri saya Khadijah, di mana anak-anak saya, di mana cucu saya. Apa yang keluar dari lisan Nabi, aina ummati, aina ummati, di mana umat saya, di mana umat saya. Bukan hanya ketika dia meninggal, bukan hanya ketika Rasul hidup, bahkan ketika nanti Rasul dibangkitkan, dia mencari kita semua saudaraku yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikut yang setia menjalankan agama, memelihara sunnah Nabi, dan menghidupkan semua syariat-syariat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Tidak terasa oleh kita tentunya kehidupan yang panjang yang Allah berikan sampai saat ini. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bertambah umur kita, sekaligus umur kita juga berkurang. Bertambah nilai umur kita, sekaligus juga kaki kita menuju kubur makin dekat. Maka kita bersyukur karena kita layak diberitakan oleh Nabi, khairun nas man talal umr, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya. Alhamdulillah, sampai Jumat kali ini Allah masih memberikan kita nikmat umur yang panjang. Saudaraku yang berbahagia, apalagi di bulan Sya'ban ini, angin-angin daripada bulan suci Ramadan sudah mulai tercium oleh kita sekalian. Inilah bulan persiapan terakhir saudaraku, di mana kita akan kedatangan tamu yang besar. Sudah menjadi kewajiban bagi kita apabila ada pemberitaan bahwa tamu akan datang, maka kita akan mempersiapkan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, guna menjemput tamu ini dengan baik, supaya tamu ini tidak kecewa. Demikian juga di bulan Sya'ban ini, bulan terakhir, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya masuk bulan suci Ramadan. Ditambah lagi kemuliaan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melihat amal catatan kita. Bulan di mana malaikat dalam satu tahun akan mengangkat catatan si fulan, akan mengangkat catatan si fulani, A, si B, si C, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan melihat hamba saya fulan selama satu tahun, apakah amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, atau sebaliknya. Di tahun inilah, di bulan inilah, semua catatan amal manusia setiap tahun diangkat oleh malaikat, dibawa ke langit, dibawa kepada Allah, dan Allah akan mengevaluasi hamba-hambanya di bulan Sya'ban ini. Bukankah kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal rabbal alamin. Bukankah bulan Sya'ban ini, kata Rasul, di mana semua amal kebaikan manusia akan diangkat menuju Tuhan Rabbal Alamin. Karena saudaraku yang berbahagia, amal catatan kebaikan kita manusia ada diangkat, dilaporkan kepada Allah per pekan sekali. Ada juga diangkat oleh malaikat per hari sekali. Jadi 3 kali kita punya amal kebaikan ini menuju kepada Allah sebelum kita sampai nanti kepada Allah. Yaitu ketika kita nanti meninggal dunia, baru diperlihatkan semua amal kebaikan kita tertulis dengan rapi, tidak ada cacat dan kekeliruan sedikit pun.
baik kebaikan maupun kejahatan yang kita buat, lengkap dengan videonya, lengkap dengan saksi-saksinya, karena semua tangan ini sebagai saksi, semua mulut sebagai saksi, semua kaki sebagai saksi, anggota tubuh kita sebagai saksi. Dia yang akan berbicara, tidak bisa kita mengelak di hadapan Allah. Maka kata Nabi, selain setahun sekali Allah melihat catatan amal hambanya, Allah juga melihat sepekan sekali. Dalam 7 hari, maka Allah melihat catatan hambanya sepekan. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa fi kulli jumu'atin marratain yaumal Isnin wa yaumal Khamis. Setiap pekan dalam 7 hari, catatan amal manusia itu diangkat oleh Allah, diperlihatkan pada hari Senin dengan hari Kamis. Malaikat yang bertugas bergantian dalam satu pekan. Sehingga itulah kata Nabi, uhibbu an yuradu sa'imun wa inni sa'imun, kata Nabi. Saya suka dan saya cinta, saya mau setiap amal kebaikan ini diangkat, saya sementara berpuasa. Makanya disunahkan kita puasa Senin Kamis, karena di situ catatan amal diperlihatkan oleh Allah. Dan saya senang, kata Nabi, ketika catatan amal diperlihatkan, saya sementara beribadah kepadanya, minimal saya berpuasa. Begitu juga saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, setiap hari Allah juga melihat catatan amal kita. Di mana itu kata Rasulullah dalam hadis sahih, malaikatu bil lail wa malaikatu bin nahar wa yajtami'una ila salatil fajr wa salatil asr, kata Rasulullah. Setiap hari catatan amal kita juga diperlihatkan oleh Allah. Di mana itu malaikat malam dengan malaikat siang akan bertemu, wa yajtami'una, mereka akan ketemu di waktu salat asar, di waktu salat subuh dan salat asar. Yang satu bertugas selesai naik ke atas, yang satu baru bertugas. Maka begitu setiap asar dan subuh, ketika kita sementara melakukan salat subuh berjamaah, apalagi di masjid tepat waktu. Begitu juga ketika kita melaksanakan salat berjamaah asar, apalagi berjamaah tepat waktu. Ketika malaikat bergantian bertugas siang dan malam, dia melaporkan kepada Allah, saya tinggalkan hambamu sementara salat subuh, saya tinggalkan hambamu si fulan sementara salat asar. Tidak heran kalau dalam hadis-hadis sahih Rasulullah menjelaskan, man tarakal asr, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya sekaligus. Bagaimana kesedihan kita, perumpamaan Nabi, apabila kita kehilangan keluarga semua tiba-tiba mati, semua harta kita tiba-tiba hilang, ludes, bangkrut, terbakar. Bagaimana perasaan kita waktu itu? Ketika itu, begitulah Nabi ibaratkan, seperti itu kamu apabila ketinggalan salat asar. Dan tidak heran Nabi jelaskan, apabila kamu salat subuh secara berjamaah, seolah-olah kamu melaksanakan salat selama 12 jam lamanya. Itu pahalanya salat subuh berjamaah. Bahkan bukan salat subuhnya, kata Nabi, raka'ataini fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu masih salat sunatnya. Bagaimana salat subuhnya, saudara yang dimuliakan Allah? Inilah kata Nabi, andai kata manusia mengetahui bagaimana pahala salat subuh berjamaah, salat asar berjamaah, walau habwan, kendati mereka merangka-rangka untuk datang ke masjid, kalau dia tahu nilai pahalanya. Karena pada saat itu, innal fajru kana mashhuda, pada saat subuh itu malaikat semua menyaksikan hambanya yang sembahyang. Pada salat subuh itu semua malaikat bersama orang-orang yang sementara ibadah di sisi Allah. Ikhwati fiddin,
rahimakumullah. Mudah-mudahan ini awal-awal kurang lebih 5-6 bulan Syawal. 6 bulan Syawal. Mudah-mudahan kurang lebih 20 hari kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Tanaman, Imam Al-Ghazali berkata, tanaman yang kita sudah tanam di bulan Rajab, maka ini tugas kita untuk menyirami ini tanaman di bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya. Apabila kita siram bagus di tanaman, insya Allah nanti masuk bulan suci Ramadan kita bisa memetik hasilnya, kita bisa memetik buah dari tanaman kita. Sehingga inilah kata Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan, mereka inilah yang disebut dengan orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun. Karena kalau kita tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan, maka kitalah orang-orang yang celaka, kitalah orang-orang yang rugi, kitalah orang-orang yang pailit. Mudah-mudahan bulan Syawal ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tambah ibadah kita, tambah baca Quran kita. Yang tadinya kita malas-malas, mulai kita membaca Al-Quran, supaya nanti masuk bulan suci Ramadan kita mampu 1 juz 1 hari. Saudaraku yang berbahagia, diupayakan mulai bulan Syawal ini habis salat subuh 2 lembar, salat zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, sampai isya 2 lembar, berarti 1 hari kita bisa 1 juz. Maka selama 30 hari kita bisa hafal Quran 1 kali. Kita upayakan, jangan 1 kali baca 1 juz. Tentu kita nanti lelah, capek, banyak urusan-urusan, banyak pekerjaan dan aktivitas. Setiap habis selesai salat, langsung ambil Al-Quran, baca 2 lembar saja, kurang lebih tidak sampai 10 menit. Apalagi kalau yang mengaji 1 nafas 5 menit saja selesai. Jadi dirangkaikan dengan salat 5 waktu, selesai 1 juz 1 hari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Begitu juga salat-salat sunat kita ditambah, supaya nanti ketika nanti 23 rakaat kita salat tarawih, atau bahkan ada yang 36 rakaat salat tarawih, atau bahkan ada yang 80 rakaat salat tarawih, mampu nanti dia salat tarawih, maka kita latih dengan salat-salat sunat di bulan Sya'ban ini. Begitu pula tidak kalah pentingnya puasa. Kita maksimalkan puasa. Aisyah ditanya bagaimana puasa Nabi di bulan Sya'ban, seolah-olah Nabi puasa full. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini, yang dimaksud hampir-hampir puasa full, Rasul berpuasa lebih 15 hari. Sebenarnya tidak susah, karena setiap Senin Kamis kita berpuasa, berarti dalam 1 bulan 8 hari. Ditambah Yaumul Bid 13, 14, 15 bulan, berarti sudah 11 hari. Berarti boleh kita tambah 5 hari puasa di bulan Sya'ban, sudah 16 hari kita berpuasa, sudah hampir seperti Nabi. Supaya nanti ketika berpuasa di bulan Ramadan 30 hari full, kita tidak kaget, siap memaksimalkan Ramadan. Mudah-mudahan kita orang-orang yang Allah berikan sebagaimana doa-doa kita umur yang panjang. Barik lana fi Sya'ban wa balikna fi syahrul Ramadan. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.